Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video interaktif mata pelajaran IPA kelas 8. Ini adalah video interaktif yang keempat. Video ini melanjutkan pembahasan materi tentang cahaya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pemantulan cahaya. Sekarang kita akan masuk pada materi pembiasan cahaya. Cahaya mampu memantulkan dan membiaskan. Nah, sekarang kita akan fokus membahas tentang pembiasan cahaya. Kita langsung saja masuk pada apa sih pembiasan cahaya itu. Nah, Pembiasan cahaya itu mempunyai pengertian. Pengertiannya adalah sinar yang datang melalui dua medium, melalui dua medium yang mempunyai perbedaan kerapatannya, itu akan menghasilkan sinar yang dibelokkan. Saya ulang, pembiasan cahaya adalah sinar yang datang melalui dua medium. Dua medium ini berbeda kerapatannya, maka akan menghasilkan sinar yang dibelokkan. Sinar yang dibelokkan. Maka pembiasan cahaya adalah peristiwa membelokkan sinar. Itu dinamakan pembiasan. Jadi pembiasan itu adalah peristiwa membelokkan sinar. Itu dinamakan pembiasan. Apa alasannya? Alasannya yang pertama adalah karena cepat rambat di setiap medium itu berbeda. Kan tadi ada dua medium. Medium satu dengan medium yang lain itu mempunyai cepat rambat yang berbeda. Yang kedua, perbedaan cepat rambat pada medium dan pada ruang hampa itu mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan ini dinamakan indeks bias. Nah, jadi ketika ini ada di ruang hampa, medium ruang hampa, kemudian ada medium tidak ruang hampa, karena ada dua perbedaan medium ini, maka dikatakan indeks bias. Nah, indeks bias ini disimbolkan dengan N. N ini simbol dari indeks bias. Apa indeks bias itu? Perbedaan cepat rambat pada medium dan pada ruang hampa itu dikatakan indeks bias. Itu alasan peristiwa membeloknya sinar atau dikatakan pembiasan cahaya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini sinar atau sudut datang atau sinar datang disimbolkan dengan I. Lihat, ini di ruang hampa sinar datang melalui medium air. Nah, dia ketika masuk pada garis normal ini, jadi sinar datang melalui garis normal. Nah, ketika itu sinar dibiaskan. Nah, ini disimbolkan dengan R. Jadi sinar dibiaskan. That's ke bawah. Jadi ini sinar datang melalui garis normal, ini di ruang hampa, ini medium. Lalu ketika itu sinar dibiaskan. Lihat agak miring ya. Nah, ini udara, ini medium udara ini medium hampa, ini medium air. Jadi ketika ini dengan ini mempunyai cepat rambat yang berbeda, maka ini dinamakan indeks bias. Ini dinamakan indeks bias. Paham ya? Indeks bias ini disimbolkan dengan huruf N kecil. Sinar datang, kemudian melalui garis normal menghasilkan sinar bias. Nah, dua medium inilah yang menyebabkan terjadinya sinar bias karena perbedaan cepat rambat di antara medium hampa dengan medium air. Lalu di sini pada pembiasan cahaya ini berlaku hukum Snellius. Apa sih hukum Snellius itu yang kemarin? Sama seperti hukum pemantulan cahaya menurut W. Snellius. Nah, hukum W. Snellius ini berlaku juga pada pembiasan cahaya, tidak hanya di pemantulan cahaya saja. Apa sih hukum Snellius itu tadi? Sinar datang, Kalau kemarin itu sinar datang melalui garis normal, kemudian sinar pantul. Kalau ini sinar datang melalui garis normal menghasilkan sinar bias, melalui dua medium. Jadi maka diperkuat lagi proyeksi sinar datang itu melalui garis normal
itu menghasilkan proyeksi sinar bias dan hasilnya tetap. Nah, ketika hasilnya tetap ini dikatakan indeks relatif. Jadi indeksnya itu, hasilnya itu relatif. Ya, indeksnya itu atau hasilnya itu relatif. Kalau kemarin kan sinar datang melalui garis norma menghasilkan sinar pantul sama besar. Kalau ini proyeksi sinar datang melalui proyeksi sinar bias melalui garis normal, itu hasilnya tetap. Nah, hasilnya tetap ini, perbandingannya tetap ini dikatakan indeks relatif. Oke, semoga paham ya penjelasan dari Pak Fahmi pada slide pertama ini. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, pembiasan terjadi pada lensa cekung dan lensa cembung. Kita masuk pada pembiasan yang terjadi pada lensa cekung. Sebelum kita melanjutkan perlakuan pembiasan pada lensa cekung, kita pahami dulu apa itu sifat dari lensa cekung. Ya, sifat lensa cekung itu bersifat bisa menyebarkan cahaya. Ya, maka dikatakan istilahnya itu dalam fisika divergen. Divergen itu lensa yang mampu menyebarkan cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, lensa cekung ini mempunyai jari-jari kelengkungan. Ya, yang kemarin R itu adalah simbol dari jari-jari kelengkungan lensa. Dan nilainya itu negatif. Nilainya itu negatif. Dan yang ketiga, lensa cekung ini mempunyai kekuatan lensa. Kenapa dikatakan mempunyai kekuatan lensa? Karena dia mampu menyebarkan cahaya. Maka dia dikatakan mempunyai kekuatan lensa. Maka prinsip kerjanya pada pembiasan lensa cekung itu ada konsepnya. Ya. Jadi semakin kecil jarak fokus dengan lensa, maka semakin besar. Jadi kebalikan, kalau kecil atau pendek jarak fokusnya ya, dengan lensa si benda, maka kekuatan lensanya besar untuk menyebarkan sinar. Jadi semakin kecil jarak fokus dengan lensa, maka semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Nah, kita lihat di perlakuan gambar. Nah, lihat gambar pertama. Ini dalam lensa cekung ada F1, 0 sama F2. 0 ini titik pusat, F1 itu titik fokus pertama, F2 itu titik fokus kedua. Ketika sinar datang, mohon dicatat ya penjelasan ini. Dalam keterangan gambar ini mohon dicatat. Sinar datang melalui titik apa ini? Titik pusat. Maka dia tidak akan menghasilkan bias. Ya. Jadi ketika sinar datang melalui titik pusat, tidak akan menghasilkan sinar bias. Ya. Pada perlakuan yang kedua, sinar datang, ya, sinar datang seolah-olah melalui titik fokus 1. Ya. Seolah-olah melalui titik fokus 1. Maka biasnya ke sini. Jadi sinar datang seolah-olah berasal dari titik fokus 1, ini membias ke arah sini. Ya, berasal dari titik fokus 1. Nah, tadi ada ini nih, semakin kecil jarak fokus. Nah, kalau Pak Fahmi jarak fokusnya pindahkan ke sini, maka ini akan semakin besar atau akan semakin panjang nih. Apanya yang semakin panjang? Pembiasan cahayanya akan semakin jauh karena jarak fokusnya itu lebih dekat di sini. Jadi kalau di sini kan ini agak jauh nih. Nah, kalau dipindah ke sini, itu penyebaran sinarnya itu, penyebaran bias sinarnya itu akan lebih jauh. Karena sesuai dengan konsepnya, semakin kecil jarak fokus dengan lensa, maka semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Jadi Pak Fahmi pindahkan aja ke sini fokusnya. Maka sinarnya itu menyebar lebih jauh. Kalau ini kan segini doang, ini akan lebih jauh. Oke, itu yang kedua. Jadi ketika sinar datang, itu seolah-olah dipantulkan melalui titik, atau dibiaskan melalui titik fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga, sinar datang seolah-olah biasnya itu berasal dari titik fokus 2. Ya. Jadi ini sinar datang seolah-olah
ya, biasnya itu berasal dari titik fokus 2, ya, dari titik fokus 2. Ya, jadi yang pertama tidak akan terjadi pembiasan kalau melalui titik pusat. Terus yang kedua, sinar datang dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus 1. Yang ketiga, sinar kemudian menghasilkan bias seolah-olah berasal dari titik fokus 2. Seperti itu. Dan intinya, semakin kecil jarak fokusnya ini, kalau Bapak pindahkan juga nih, ini ke sini nih, fokusnya ini, fokus 2-nya ini, F2 ini, maka ini akan menyebar sinarnya itu lebih jauh. Karena apa tadi? Jarak fokusnya itu kecil atau pendek atau dekat. Maka kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar biasnya itu akan lebih jauh. Oke, semoga paham ya pembiasan pada lensa cekung atau dinamakan konkav ini, ya. Jadi itu adalah pembiasan yang terjadi pada lensa cekung. Sekarang kita masuk pada lensa cembung. Nah, bagaimana pembiasan pada lensa cembung? Dia juga mempunyai sifat. Sifatnya itu mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan cahaya. Ya, mengumpulkan cahaya atau dinamakan konvergen. Jadi konvergen ini atau mampu mengumpulkan cahaya dan mempunyai jari-jari kelengkungan cermin juga, tapi nilainya positif dan dia mempunyai kekuatan lensa. Ya, karena dia mampu mengumpulkan, maka dia mempunyai kekuatan lensa. Kita lihat perlakuan pertama. Sama halnya dengan lensa cekung. Ketika sinar datang melalui titik fokus, itu tidak akan menghasilkan bias. Ya. Yang kedua, apabila sinar datang, dia akan menghasilkan bias, ya, yang berasal dari titik fokus 2. Ini dikumpulkan, maka dia akan mampu menghasilkan bias dari titik fokus 2. Nah, ini yang ketiga. Ketika sinar datang ya melalui titik fokus, maka dia akan menghasilkan bias, ya, akan menghasilkan bias. Nah, yang perlu diketahui adalah ini sinar datangnya seperti halnya pemantulan cahaya, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, gitu kan, dipantulkan melalui titik fokus 2, gitu. Kemudian juga ini sinar datang melalui titik fokus, ya, dan sinar pantulnya sinar biasnya sejajar dengan sumbu utama. Tolong dicatat ya, saya ulang. Ini sinarnya datang melalui titik pusat, dibias, tidak menghasilkan bias. Ya. Kemudian ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ya. Dibiaskan melalui titik fokus. Titik fokus berapa? Titik fokus 2, ya. Kemudian ini sinarnya datang melalui titik fokus 1, ya. Dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, ya. Begitupun yang tadi ya, yang di cermin cekung. Nah, yang di cermin cekung juga sama. Ya, ini saya ulang ya, cermin cekung juga sama, di cermin cekung. Nah, di cermin cekung juga sama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Dibiaskan. Nah, dibiaskan mana nih? Seolah-olah. Nah, dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus 1. Nah, gitu ya. Kemudian ini sinar datang. Nah, ya. Sinar datang. Dari mana nih sinarnya? Melalui mana nih? Nih, sinar datang melalui titik fokus 2. Seolah-olah melalui titik fokus 2. Sinar pantulnya nih, sinar biasnya, ya Allah maaf. Sinar biasnya itu sejajar dengan sumbu utama. Ya. Sama seperti itu. Maka kalian perlu catat apa yang tadi Pak Fahmi sampaikan dalam setiap gambar ini. Jadi mohon nanti digambar dalam buku catatan. Oke, itu saja untuk pembiasan pada lensa cekung dan cembung. Semoga apa yang Pak Fahmi sampaikan kalian mampu memahami dengan baik
dan silahkan dicatat di buku catatan dengan rapi.